Assalamualaikum. Yuk klik pusmenjar.kemdikbud.go.id/ekm untuk mengetahui contoh soal AKM plus kunci jawaban terlengkap. Ini adalah laman beranda dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Di laman ini kalian akan mendapatkan penjelasan yang juga lebih lengkap mengenai apa itu AKM. Di sini kita bisa melihat video tentang AKM yang telah dijelaskan yang tersedia di YouTube. Kita bisa mengakses secara langsung video-video ini dengan mengklik salah satunya. Misalnya kita tinggal klik aja ini. Semua video ini dapat kalian langsung akses untuk melihat penjelasan lebih lengkap mengenai AKM. Yang diujikan ada 3 jenis. Yang pertama adalah numerasi, literasi teks fiksi, kemudian literasi teks informasi. Jadi kita bisa mengakses banyak sekali soal-soal dengan mengklik setiap icon ini. Jadi di sini tersedia banyak sekali soal-soal untuk numerasi, literasi teks fiksi, serta literasi teks informasi. Karena di sini saya mengajar matematika, jadi di sini saya akan mengakses soal-soal mengenai numerasi. Klik icon yang ingin kita lihat contoh-contoh soalnya. Pada numerasi di sini tersedia beberapa level pembelajaran. Yang pertama untuk kelas 2 ada kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10. Sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu guru, kita bisa mengakses secara langsung kelas berapa atau pada jenjang apa yang kita ajarkan. Di sini karena saya mengajar tingkat SMP, akan saya klik untuk kelas 8. Untuk level pembelajaran 4, untuk kelas 8 di sini ada beberapa materi yang diujikan. Di sini ada bilangan, mengenai representasi, contohnya ini mengenai bilangan cacat. Kemudian ada geometri dan pengukuran, mengenai bangun geometri. Yang pertama mengenai memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Di sini ada 11 soal. Kita bisa mengklik secara langsung untuk melihat contoh soal-soal. Kemudian ada menghitung volume ruang dan luas permukaan. Untuk aljabar, ini ada tentang persamaan dan pertaksamaan. Kemudian ada relasi dan fungsi termasuk ke pola bilangan, ada rasio dan proporsi, dan yang terakhir ada mengenai data dan ketidakpastian. Yang pertama tentang data dan representasinya, contohnya min, median, dan modus. Kemudian ada peluang. Dengan contoh soalnya menghitung peluang kejadian sederhana. Di sini kita bisa langsung akses semua soal-soal yang ada di sini. Misalnya di sini kita lihat contoh soal pada data dan representasinya. Kompetensi yang diukur adalah menentukan dan menggunakan min, median, dan modus. Dan ini bentuk yang ada adalah soal pilihan ganda mengenai COVID yang merambah ASEAN. Sejak Januari 2020, sejenis virus menambahkan kegaduhan di provinsi Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram ini merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID di beberapa negara ASEAN. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyaknya penderita yang sembuh, dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah. Kita diminta untuk menentukan urutan-urutan dari negara berdasarkan banyak penderita yang sembuh. Kemudian dilanjutkan dengan abjad nama negara yang secara meningkat. Dan di sini ada pilihan jawabannya. Di sini pun ada tertera kunci jawaban atau pembahasan. Coba kita klik dulu. Dari 4 pilihan jawaban ini dan jawaban yang ada pada kunci jawaban adalah jawabannya C. Tapi di sini sayangnya tidak ada pembahasan ya. Di web Pusmenjar ini tidak ada pembahasan, hanya kunci jawaban saja. Contoh soal yang kedua ini soalnya uraian. Masalahnya masih sama tentang COVID. Dari grafik ini yang ditanya rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya.
Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah Nah, ini kunci jawabannya Thailand. Terlihat jelas di gambar 0/272. Coba kita lihat pada Thailand. 0. Di sini tidak ada pembahasan ya, hanya kunci jawaban saja. Pada AKM ini soal yang diujikan tidak hanya pilihan ganda tapi ada uraian dan ada beberapa jenis soal yang diujikan. Jadi tidak hanya pilihan ganda. Selain pilihan ganda dan uraian, ada pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Yuk kita lihat contoh soal-soalnya. Pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebut transpirasi. Fakta iklim yang mempengaruhi transpirasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap di udara, suhu, dan kecepatan angin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaiknya pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Perhatikan juga gambar pohon yang tersedia. Ini adalah tabelnya. Untuk pohon Grindelia, kecepatan air melepasnya 20 cm dalam miligram per sentimeter persegi. Bottle brush 33 mg per cm persegi of 42 mg per cm persegi dan Saicemol 38 mg per cm persegi. Yang ditanya, berdasarkan tabel dan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah di sini yang dimaksud pilihan ganda kompleks. Jawaban yang benar bisa lebih dari satu. Kalau pada pilihan ganda kita hanya bisa memilih satu jawaban, tapi kalau pada pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu yang benar. Jadi kita bisa mengklik jawaban mana yang benar. Misalnya ini, atau yang lainnya sesuai dari jawaban yang sudah kita cari tentunya. Kita lihat kunci jawabannya apa. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon Grindela. Dianjurkan lebih banyak menanam pohon oak daripada bottle brush. Kompetensi yang diukur menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk komposisi. Soal yang pertama, cara akurat dan mudah menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Langkah pertama, ukur berat benda dalam kilogram. Kemudian bagilah dengan angka 30, kemudian tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam setelah latihan. Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 ml air ke dalam kebutuhan harian Anda. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapatlah hasilnya sebagai berikut. Jadi berat badan Santi di sini adalah ini 50, ini 60, berarti 61,2. Santi memiliki berat badan sebesar 54 kg. Seberat 54 kg. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah. Siap menghitung yang lainnya? Kita lihat di kunci jawaban atau pembahasan. Jawabannya B 2,5. Kalau berhubungan dengan liter ini berhubungan dengan volume ya.
Dan memang soal-soal ini berbeda sekali dengan soal-soal yang kita sering temui di sebelum-sebelumnya, baik pada di latihan-latihan yang ada di buku paket ataupun soal-soal pada ujian nasional ataupun ujian sekolah berbasis nasional. Jadi soal-soalnya berbeda sekali, mirip dengan soal-soal seperti PISA atau TIMSS. Level pembelajaran untuk soal-soal yang diujikan yang di sini ada untuk level 1 untuk kelas 1 dan 2, ada numerasi untuk kelas 2, materi kelas 2, kemudian literasi, teks fiksi, dan literasi teks informasi. Untuk level 2-nya kelas 3 dan 4 sama, semuanya yang diujikan adalah numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10, serta level 6 kelas 11 dan 12. Semuanya dapat diakses di sesmenja.kemdikbud.go.id mengenai AKM. Jadi silahkan kalian cek satu persatu tentang soal-soal EKM ini. Namun tidak ada pembahasan ya, hanya saja ada kunci jawaban. Mengenai pembahasannya akan dibahas di video selanjutnya. Salam guru belajar.